Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Sinaga dengan NIM 2924032 akan menjelaskan tentang pendidikan Islam yang ada di Minangkabau. Minangkabau merupakan satu suku terbesar di Indonesia yang terkenal dengan sistem adatnya yang sangat unik. Salah satu falsafah terpenting dalam masyarakat Minangkabau adalah adat bersandingkan syarak, syarak bersandingkan kitabullah, yang menunjukkan keterpaduan antara adat dan ajaran Islam. Prinsip ini menjadikan Islam sebagai pondasi utama dalam kehidupan sosial politik, budaya, dan terutama pendidikan. Pendidikan Islam di Minangkabau telah berkembang sejak berabad-abad lalu melalui lembaga tradisional seperti surau, kemudian berlanjut pada madrasah dan sekolah Islam kontemporer. Masuknya Islam ke Minangkabau itu sekitar pada abad ke-16 melalui jalur perdagangan dan dakwah, yaitu pedagang dari Gujarat, Persia, dan Arab, serta ulama dari Aceh yang berperan penting dalam penyebarannya. Para ulama tersebut mengajarkan Al-Quran, fikih, tasawuf, serta memperkenalkan tata cara beribadah kepada masyarakat. Surau yang menjadi sebagai tempat intuisi pendidikan awal, bukan sekadar tempat beribadah tetapi merupakan pusat pendidikan yang mendalam. Fungsi bagi surau di Minangkabau ini antara lain sebagai tempat belajar Al-Quran dan mempelajari hukum-hukum Islam, asrama bagi para pemuda atau bujang yang ada di suku Minangkabau, karena para pemuda di Minangkabau umumnya bertempat tinggal di surau. Yang selanjutnya itu sebagai tempat latihan silat dan kegiatan sosial budaya. Dan yang selanjutnya lagi, tempat mempelajari tasawuf terutama tarekat Syataria dan Nasyabandiyah. Beberapa tokoh besar yang lahir di sistem surau antara lain Syekh Burhanuddin Ulakan sebagai tokoh penyebar tarekat Syataria di wilayah pesisir. Madrasah dan pembaruan pendidikan Islam itu ada pada abad ke-20 yang lahir oleh gerakan pembaruan pendidikan Islam, yang hal ini ditandai dengan munculnya madrasah modern seperti Sumatera Tawalib di Padang Panjang dan Parabe, Dini School yang didirikan oleh Rahma El Yunesia, madrasah-madrasah tradisional yang mulai mengadopsi kurikulum modern. Gerakan pembaruan ini memperkenalkan metode belajar klasikal, jadwal pembelajaran yang terstruktur, dan mata pelajaran umum di samping pembelajaran agama. Yang ketiga itu prinsip pendidikan Islam yang ada di Minangkabau. Itu ada yang pertama adat bersandingkan syarak, syarak bersandingkan kitabullah, yang merupakan prinsip yang menegaskan bahwa adat Minang harus sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan pun harus mengarah pada pembentukan akhlak mulia yang sesuai tuntutan syariat. Yang kedua itu keseimbangan akal dan akhlak. Pendidikan tidak hanya membentuk kecerdasan, tetapi juga membina moral agar peserta didik memiliki karakter yang baik. Yang ketiga itu ada musyawarah dan gotong royong. Nilai ada seperti musyawarah, mufakat, dan kebersamaan diajarkan sejak kecil melalui pendidikan keluarga maupun surau. Yang keempat itu ada sistem pendidikan Islam yang ada di Minangkabau. Satu, pendidikan non-formal surau, yang surau berperan sebagai lembaga edukasi yang menanamkan nilai pembelajaran Al-Quran, pelatihan adab dan akhlak, pengajaran kitab-kitab klasik seperti fikih dan tauhid, aktivitas seni bela diri atau silat. Juga surau berfungsi sebagai pusat dakwah dan tempat musyawarah bagi komunitas. Pendidikan formal yaitu seperti madrasah dan sekolah yang ada di Minangkabau mengajarkan berbagai ilmu agama seperti fikih, usul fikih, akidah akhlak, bahasa Arab, Al-Quran, dan hadis. Di samping itu, sekolah umum tetap memasukkan pendidikan agama sebagai bagian wajib dari kurikulum. Pendidikan informal atau keluarga yang ada di Minang memiliki peran penting dalam pendidikan Islam. Nilai-nilai agama yang ditanamkan melalui peran ibu sebagai pendidik utama dalam rumah gadang. Yang selanjutnya itu nasihat mama kepada kemenakan. Yang selanjutnya itu cerita tradisional Ka'bah yang mengandung nilai moral dan spiritual. Adapun tokoh-tokoh pendidikan Islam yang ada di Minangkabau, yang pertama itu Syekh Burhanuddin Ulakan, yaitu tokoh penyebar Islam awal di Minangkabau serta pendiri tradisi tarekat Syataria. Yang kedua itu Rahma El Yunesia sebagai pendiri Diniyah Putri Padang Panjang, sekolah perempuan pertama yang menjadi model pendidikan Islam perempuan di Asia Tenggara. Yang ketiga itu Haji Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul, yang dia merupakan ulama pembaruan yang mendirikan Sumatera Tawalib dan menjadi tokoh penting dalam gerakan modernis Islam.
Yang keempat itu ada Hamka yang sebagai ulama, sastrawan, cendekiawan besar Indonesia yang menulis banyak buku tentang tasawuf, pendidikan, dan pemikiran Islam. Yang kelima itu ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dia sebagai ulama besar asal Minang yang menjadi imam dan guru besar di Masjidil Haram. Guru dari banyak ulama Nusantara. Baiklah, selanjutnya itu ada tantangan dan perkembangan pendidikan Islam di era modern. Pertama itu globalisasi. Arus globalisasi itu membawa budaya luar yang dapat mengaruhi nilai-nilai lokal pendidikan Islam. Maka dari itu, pendidikan Islam harus memperkuat akhlak agar generasi muda tidak tergerus oleh pengaruh negatif. Arus globalisasi juga menjadikan pemuda-pemuda yang ada di Minangkabau sekarang jarang bertempat tinggal di Riau karena pemuda yang ada di Minangkabau sekarang itu lebih sering atau lebih ada di rumah karena orang tuanya itu menyediakan rumah atau kamar bagi pemuda-pemuda yang ada di Minangkabau, tidak seperti dulu yang para pemuda-pemuda itu tidak diadakan tempat untuk mereka di rumah gadang. Makanya para pemuda-pemuda yang ada di Minangkabau dulu itu lebih sering bertempat tinggal di surau. Mereka menjadikan surau itu sebagai rumah kedua, tidak seperti sekarang. Yang kedua itu integrasi teknologi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran menjadi tuntutan zaman. Madrasah dan surau modern mulai menggunakan media digital dalam proses pembelajarannya. Yang ketiga itu pembaruan kurikulum. Kurikulum pendidikan Islam harus adaptif, tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga kompetensi. Yang selanjutnya itu menjaga kearifan lokal. Pendidikan Islam di Minangkabau harus tetap mempertahankan nilai adat dan budaya agar tidak hilang. Yang ketujuh tuh kita masuk ke kesimpulan, yaitu pendidikan Islam di Minangkabau telah berjalan sejak berabad-abad melalui sistem surau, madrasah, hingga sekolah modern dengan prinsip ABS dan SBK, yaitu adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Pendidikan Islam tidak hanya membentuk kecerdasan intelektual, tetapi juga akhlak dan budaya. Minangkabau menjadi salah satu contoh sukses integrasi adat dan agama dalam sistem pendidikan yang terus ada sampai saat ini. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan tentang pendidikan Islam yang ada di Minangkabau. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.